Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawan Kusuma Jaya dari Universitas Terbuka berasal dari UPBJ Palembang dengan NIM 051039213. Saya masih berada di Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuk Linggau 1, Kota Lubuk Linggau. Nah, di sini saya menjalani langsung praktek unit 2 dengan Bapak Handika tadi ya Pak ya. Nah, karena Bapak Handika tadi adanya waktu sekarang. Jadi untuk lanjut praktek unit 2 saya di sini menganalisis persediaan bahan baku. Nah, di sini Pak langsung saja ya Pak ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Pak ya. Bagaimana Bapak menentukan jumlah bahan baku kelapa setiap kali dipesan? Bagaimana cara saya menentukan jumlahnya ya? Ya, Kalau menentukan jumlahnya itu ya sesuai permintaan pasar seperti itu. Jadi permintaan dari si distributor tadi. Berapa permintaannya? tergantung Ya, pesanan ya. betul. Tergantung pesanan di pasar seperti itu cara menentukan. Tergantung ya Pak, tergantung dari pesanan pasar ya. Ya, betul. Jadi dari pasarnya sampai apa ya kita sediakan seperti itu, tidak serta merta kita mendistribusikan semuanya tidak, namun permintaan dari pasar itu kita sediakan. Lanjut ya Pak ya. Ya, Untuk selanjutnya, apakah ada perhitungan tertentu untuk menentukan jumlah tersebut? perhitungan tertentunya ya tidak ada. Jadi Tidak ada perhitungannya ya betul tadi. Jadi berdasarkan permintaan saja gitu loh. Jadi tapi setiap harinya, bukan setiap harinya, setiap minggunya itu pasti ada. Pasti seperti ada itu. Pak ya. Ya, gitu loh. Walaupun memang jumlahnya naik turun, namun tidak bisa kita tentukan. Namanya kan permintaan pasar. Lanjutnya Pak ya. Ya. Apakah ada kendala utama dalam pengaturan persediaan kelapa? Ada kendalanya seperti yang saya bilang tadi di awal tadi, bahwasanya kendalanya itu jumlah bahan bakunya terkadang tidak cukup dengan permintaan pasar yang melonjak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada 2 distributor meminta 10 jumlahnya 20 dong, sedangkan kita hanya memiliki 10, akhirnya kita bagi 2 ya seperti itu saja. Lanjut Pak. Ya. Nah, di sini untuk sistem pemesanan bahan bakunya apakah dilakukan nggak? Sistem pemesanan ya dilakukan, karena dengan cara pemesanan kita tahu gitu loh, jumlah kebutuhan masyarakat pasar seberapa banyak gitu. Jadi kita juga menghemat bahan baku yang memang notabene ketika melimpah gitu. Takutnya nanti malah melimpah langsung kita sebarkan ke pasar, malah nanti terbuang sia-sia saja gitu. Di sini Pak, untuk rata-rata biaya yang dikeluarkan sekali pengiriman pemesanan berapa? Itu tadi rata-ratanya mungkin kita patok lebih yang paling kecil saja ya Pak ya seperti tadi Pak, 300.000 lah pokoknya sekali keberangkatan ya, 300.000 lah enak. Nah, di sini Pak, untuk biaya yang tak terduga misalnya ya Pak ya, biaya yang tak terduga itu kira-kira terkadang itu bisa per butir atau itu berapa Pak? Ya terkadang biaya tak terduga itu seperti ini, terkadang biaya tak terduga itu misalkan kita mengirim kelapa atau ada pemasok kelapa ke kita gitu loh, kopra lah ibaratnya. Terkadang ada kelapa, ada kopra yang masuk ke kita. Kita timbang misalkan 10 kilo gitu lah, contoh ya. Nah, pas kita cek di permukaan ternyata bagus, tapi pas kita bongkar semua ternyata di bagian dalam malah ada yang sudah tidak layak pakai lagi. Nah itu loh biaya tak terduga itu menutupi hal-hal yang seperti itu loh. Namun tidak bisa diprediksi gitu loh, tidak bisa diprediksi. Yang jelas dia per kelapa gitu loh, bukan kelapa ya. Iya, per kelapa. Jadi memang ada biaya tak terduga lah tapi per kelapa ya gitu loh. Sini Pak, untuk strategi efisiensi persediaan ya Pak ya. Iya. Nah, apakah Bapak memiliki strategi untuk menghemat biaya persediaannya? Menghemat biaya sepertinya
tidak saya gunakan. Ah. Karena apa? Karena kita memasuk juga ke pasar ataupun ke distributor ya, itu sesuai permintaan gitu. Ya. Seperti ya permintaan pasar, misalkan 10 kilo kita sediakan 10 kilo seperti itu. Jadi tidak ada istilah efisiensi dana seperti itu. Karena yang kita keluarkan itu sesuai permintaan pasar, bukan kita berdagang kita keluarkan semua berapa lakunya, tidak seperti itu sistem kita. Lanjut ya Pak. Nah di sini bagaimana mengatur waktu pesanan ulang? Misalnya ya Pak ya, Ya, ada orang udah pesan kan, ya. nah dia ingin memesan ulang. Kira-kira apakah bagaimana mengatur waktunya apabila ada orang yang memesan waktu ulang misalnya? Cara memesan ulang kalau menurut aturan yang saya terapkan ya selama ini ya, kita kasih waktu 1 minggu dari pemesanan gitu. Jadi misalkan hari Senin pemesanan, kemungkinan itu tercepatnya hari Minggu karena menyiapkan pasok tadi. Jadi bagaimana penanggulangannya kalau terjadi pemesanan ulang? Nanti kita lihat pasoknya. Kalau pasok dari luar, misalkan ada pasok dari masyarakat, memang cukup dengan permintaan si distributor tadi, maka akan kita langsung berikan. Namun seandainya tidak terjadi kecukupannya, harus menunggu 1 minggu yang akan datang seperti itu. Ataupun mungkin kalau terjadi 2 distributor, misalkan kita lihat si distributor yang lain pemesanannya berlebih atau kurang. Kalau berlebih pemesanannya, maka kelebihan dari si distributor itu bisa kita pindahkan seperti itu. Itu cara penanggulangan. Lanjut. Di sini ya Pak ya, apakah ada perbedaan kebutuhan bahan baku di saat musim hujan dan musim kemarau? Kira-kira apakah ada perbedaan? Jelas ada. Kalau yang jelas kebutuhan pasar itu walaupun tidak musim itu juga naik turun intervalnya ya. Jadi dalam hal buah ini atau pemasok ke masyarakat yang mempengaruhi itu sebenarnya bukan musim, tapi seperti kegiatan hari-hari besar seperti itu mengenai. Namun yang berpengaruh ke kitanya itu musim gitu. Musimnya seperti musim hujan itu jelas itu si kelapa itu pasti banyak yang busuk gitu. Pun musim kemarau juga tidak bagus untuk kita, banyak tanaman kita yang mati gitu, karena panas kan gitu. Nah, itulah pokoknya. Sini Pak ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Untuk hasil akhirnya itu ya Pak ya, per tahun itu Bapak bisa menghasilkan berapa butir ya Pak ya? Dalam kebun 4 hektar ini Pak, kira-kira per tahun mendapat berapa butir ya? Kalau tidak bisa diprediksi kalau itu ya. Karena kira-kira aja Pak, standarnya rata-rata berapa gitu per tahunnya ini tadi? Kenapa saya bilang tidak diprediksi? Karena itu tadi, satu karena perubahan cuaca. Jadi saya tidak bisa memprediksi, per tahun itu saya menghasilkan misalkan berapa ton seperti itu. Tidak bisa diprediksi. Naik turun lah ibaratnya gitulah. Yang jelas untuk produksinya dalam 1 tahun itu mungkin lebih kurang, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu kemarin pernah waktu saya coba-coba, kemungkinan kalau tidak satu 5 tonan lebih lah, seperti itu lah, lebih lah. Namun itu bukan jadi patokan karena itu tadi kan musim berganti, buah pun juga ikut kadang menyusut, kadang meningkat produksinya seperti itu. Kayaknya ya sampai di sini saja ya Pak ya. Oke. Saya Darmawan Kusumanya sangat berterima kasih ya Pak ya. Oke. Telah mengasih waktu untuk Pangnet unit 1 dan 2 ya Pak ya. Semoga kita bertemu di lain waktu ya Pak ya. Oke, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.